Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Ainul Mardiah dan rekan saya Kurnia Putri Indrawan. Kami akan menjelaskan materi tentang upaya perbaikan gizi. Baiklah, materi pertama akan saya sampaikan sendiri tentang penanggulangan kekurangan vitamin A. Vitamin A merupakan zat gizi penting untuk kesehatan mata dan penglihatan, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi risiko terkena penyakit infeksi, dan mampu memproteksi jantung dan anti kanker. Mengingat pentingnya vitamin A, maka upaya penanggulangannya harus diperhatikan secara serius. Saat ini, usaha penanggulangan kurang vitamin A atau KFA telah dilakukan pemerintah melalui suplementasi kapsul vitamin A dosis tinggi 100.000 sampai 200.000 SI kepada anak prasekolah. Vitamin A atau retinol berbentuk padat, berwarna kuning, serta larut dalam lemak. Vitamin A umumnya stabil terhadap panas, asam, dan alkali, namun mudah teroksidasi dan rusak jika dipanaskan pada suhu tinggi bersama udara dan sinar. Beta-karoten terdapat pada banyak tanaman yang berwarna kuning, jingga, dan merah seperti pada wortel, pepaya, labu kuning, dan ubi jalar kuning. Kekurangan vitamin A atau KFA dikenal sebagai buta senja atau seroptalmia atau mata kering yang dapat berlanjut pada kebutaan. Sejak tahun 1980-an diketahui terjadi peningkatan angka kematian balita, bahkan sebelum terlihat tanda-tanda seroptalmia. Kurang vitamin A dapat menyebabkan balita menjadi balita rentan terhadap penyakit infeksi. KFA terjadi karena konsumsi dengan kebutuhan tidak seimbang. KFA yang tidak tertanggulangi akan menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan kecerdasan yang berakibat lebih lanjut pada turunnya produktivitas dan daya tahan tubuh sehingga meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian. Pada balita, anak akan terkena penyakit infeksi seperti diare, radang paru-paru, dan akhirnya kematian. Dampak lain dari KFA adalah buta senja, seroptalmia, dan kebutaan. Mencegah kekurangan vitamin A dapat dilakukan dengan yang pertama, berikan ASI eksklusif kepada bayi sampai berumur 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI hingga berumur 2 tahun dan MP ASI yang cukup berkualitas. Yang kedua, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan kaya vitamin A dalam menu makanan sehari-hari. Yang ketiga, cegah kecacingan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, konsumsi kapsul vitamin A sesuai kebutuhan sasaran. Penanggulangan gondok. Iodium ialah komponen esensial yang dibutuhkan tubuh untuk sintesa hormon tiroid. Fungsi tiroid dengan salah satu indikatornya ialah kadar thyroid stimulating hormone atau TSH atau thyrotropin hormone di dalam darah dipengaruhi oleh kecukupan iodium. Tubuh akan berupaya memproduksi lebih banyak hormon tiroid dengan merangsang pembesaran kelenjar tiroid atau gondok. Apabila kadar hormon thyrotropin dalam darah akan meningkat karena tubuh kekurangan iodium. Keadaan ini sering disebut gangguan akibat kekurangan iodium. Garam iodium untuk semua merupakan strategi untuk pencegahan, penanggulangan, dan eliminasi masalah gangguan akibat kekurangan iodium yang berkesinambungan. Gangguan akibat kekurangan iodium merupakan sekumpulan gejala yang disebabkan tubuh kekurangan iodium dalam jangka waktu lama. Karenanya, pembentukan tiroksin terhambat sehingga tidak mencukupi kebutuhan. Kebutuhan yang tidak cukup tersebut menyebabkan kelenjar tiroid berusaha mengadakan kompensasi dengan menambahkan jaringan kelenjar. Sel kelenjar tiroid mengalami pembesaran untuk meningkatkan pengambilan iodium sehingga terjadi hipertrofi kelenjar gondok. Pembesaran kelenjar tiroid dapat terjadi secara meluas sehingga menyebabkan gondok.
Gangguan akibat kekurangan iodium merupakan masalah utama kesehatan dan gizi di Indonesia. Masalah gizi masyarakat ini merupakan prioritas untuk ditanggulangi. Ada 4 masalah gizi kurang di Indonesia, yaitu kurangnya energi protein, anemia, kekurangan vitamin A dan gaki. Di Indonesia, daerah endemik berat mencapai 7% di seluruh kecamatan. Daerah endemik sedang mencapai 5% dan daerah endemik ringan mencapai 21%. Gangguan akibat kekurangan iodium ini terjadi pada daerah atau lingkungan yang kekurangan iodium, yaitu bila kondisi tanah dan sumber air minum di wilayah tersebut kekurangan iodium. Iodium adalah zat gizi mikronutrien yang dibutuhkan tubuh manusia, yang terdapat dalam makanan atau minuman dengan kadar minimal 100-150 mikrogram per harinya, diserap kelenjar gondok dan diubah menjadi hormon tempat. Anemia gizi besi. Anemia gizi besi adalah anemia yang timbul akibat berkurangnya penyediaan besi untuk proses pembentukan sel darah merah karena cadangan zat besi kosong sehingga pembentukan hemoglobin berkurang. WHO menyatakan bahwa anemia merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia, terutama di negara berkembang. Sebanyak 30% penduduk dunia diperkirakan menderita anemia, terutama remaja dan ibu hamil. Prevalensi anemia remaja di dunia berkisar 40-88%. Data Riskesdas 2013 menyatakan prevalensi anemia di Indonesia yaitu 21,7% dengan penderita anemia berusia 5-14 tahun sebesar 26,4% dan 18,4% pada penderita. Masalah yang paling umum dijumpai terutama pada perempuan. Asupan zat besi. Zat besi berasal dari makanan, dibedakan atas zat besi yang berasal dari heme dan non-heme. Zat besi yang berasal dari heme itu merupakan penyusunan hemoglobin dan myoglobin. Zat besi heme ini terdapat dalam daging, ikan, dan unggas. Zat besi dari heme terhitung sebagai fraksi yang relatif kecil dari seluruh masukan zat besi. Biasanya kurang dari 1-2 mikrogram per harinya atau sekitar 10-15% dalam makanan yang dikonsumsi di negara-negara industri. Untuk zat besi yang berasal dari non-heme juga merupakan zat besi yang sangat penting yang ditemukan dalam tingkat yang berbeda pada seluruh makanan yang berasal dari tumbuhan. Untuk lebih jelasnya dilihat beberapa contoh pada tabel, yaitu makanan yang mengandung zat besi, yaitu ada daging sapi, ikan mas, ikan tongkol, sereal, kedelai, kacang hijau, beras, bayam, hati sapi, pisang ambon, dan jambu biji. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.